IKN dan selanjutnya bisa ke Bandara VVIP. Samboja menuju ke Spaku, jalan poros menuju ke kawasan sekitar 2 tahun lalu, dan ini merupakan drone. Untuk kawasan ini sendiri ruas jalannya juga sudah mulai mentawir cetan. Nanti kita akan ketemu. Jadi kalau dari Oke guys, saat ini saya meliput di Simpang 3 Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Pemandang Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Sevni Alat Berat. Oke teman-teman, hari ini kita kembali membuat video perjalanan. Dan untuk perjalanan kali ini kita menggunakan jalur tol Balikpapan Samarinda. Dan untuk sebelumnya kita sudah pernah melakukan vlog perjalanan, tetapi di video yang sebelumnya itu perjalanan kita menggunakan jalur poros kota Balikpapan Samarinda ya. Dan kali ini kita coba menggunakan jalur tol. Kita memulai perjalanan ini dari pintu tol yang berada di Balikpapan Utara di Karangjoang. Untuk pintu tol Karangjoang ini sendiri merupakan pintu tol menuju ke Samboja. Nanti di sana kita akan keluar dan kita menuju ke kawasan IKN dan selanjutnya bisa ke Bandara VVIP. Pintu tol ini juga bisa untuk menuju ke kota Samarinda teman-teman. Untuk perjalanan dari pintu tol ini sendiri sampai di kota Samarinda kurang lebih satu jam. Sedangkan menuju ke pintu tol keluar dari Kecamatan Samboja itu sekitar 15 menit. Saat ini kita melewatin jembatan terpanjang di jalur tol ini sendiri, yaitu jembatan dari Waduk Manggar. Jembatan ini sendiri kurang lebih panjangnya sekitar 600 meter. Dan di bawah jembatan ini adalah waduk atau sumber air yang menjadi sumber air untuk kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan. Informasi tambahan untuk ruas jalan dari tol Balsam ini sendiri memang tidak semulus tol-tol yang ada di Pulau Jawa ya. Jadi kalau teman-teman melewatin atau menggunakan jalur tol ini sebaiknya tidak menjalankan kendaraan dengan kecepatan di atas 80 km per jam. Karena dengan jalur yang tidak rata atau banyak lubang-lubang kecil di jalur tol ini, sebaiknya menggunakan kecepatan seperti saat ini kami kecepatan 80 km per jam. Karena sering terjadi kecelakaan di ruas jalan sepanjang jalur tol ini teman-teman. Oke, kita sudah memasuki pintu keluar dari tol Samboja menuju ke Spaku. Jadi dari Balikpapan kita ambil kiri, kita keluar, ada pelang rambu-rambunya. Jalur tol Balsam ini sendiri memang tidak sepadat yang ada di Pulau Jawa ya, karena memang masih banyak pengguna kendaraan roda 4 menggunakan jalur umum. Kita memasuki pintu keluar dari tol Samboja. Jadi untuk pintu tol Samboja ini kita akan keluar, kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Spaku yang merupakan kawasan pembangunan dari IKN. Kita sampai di Simpang 3 km 38, kita ambil kiri arah ke kota Balikpapan. Perjalanan sekitar 50 meter kita kembali ambil kanan menuju ke kawasan Spaku. Semua persimpangan dipasangi dengan rambu-rambu atau pelang, jadi untuk teman-teman yang menggunakan jalur ini tidak usah khawatir. Oke, kita ambil ke kanan, kita menuju ke jalan poros menuju ke kawasan Spaku dan Bandara VVIP.
Sepanjang jalan poros dari kawasan kilometer 38 menuju ke kawasan Sepaku, samping kiri dan kanan dari ruas jalan ini dipenuhi oleh pohon-pohon atau hutan tropis. Dan di sekitar kawasan ini juga kita akan melihat beberapa hewan-hewan atau satwa yang dilarang. Kita sudah melewati salah satu jembatan flyover yang baru dibangun sekitar 2 tahun lalu, dan ini merupakan pemandangan dari atas seperti ini. Ini kawasan yang sebelumnya sering terjadi kemacetan karena kendaraan di sini kalau musim hujan memang sulit sekali untuk mendaki, tetapi saat ini sudah lancar sekali arus lalu lintas di sini, dan ini merupakan pemandangan dari atas dengan view udara atau menggunakan drone. Dan kita berharap untuk kawasan-kawasan di sekitar sini tidak terjadi kebakaran, karena ini merupakan salah satu kawasan yang masih hijau, masih asri, belum kelihatan penambangan batu bara liar di sekitar sini. Kita mulai memasuki perbatasan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Nah, kita sekarang memasuki gerbang dari Selamat Datang menuju ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti ini teman-teman, pemandangannya masih asri sekali. Dan untuk pelang selamat datangnya ini sudah ada juga huruf yang sudah mulai hilang. Semoga bisa dibaikin, karena ini merupakan gerbang masuk menuju ke IKN. Untuk kawasan ini sendiri ruas jalannya juga sudah mulus, dan di samping kiri dan kanan terdapat warung-warung kaki lima, dan ini juga sangat membantu perekonomian terutama untuk para driver yang kecapean atau ingin istirahat. Mereka bisa sambil nongkrong dan ngopi di warung-warung yang ada di sini teman-teman. Dan di bawah ini merupakan simpang 2 ya. Jadi yang ke kiri kita menuju ke wisata alam Bukit Bangkirai, sedangkan ke kanan kita menuju ke kawasan Sepaku IKN. Jadi ini untuk saat ini dinding ini sebenarnya sudah terpasang plang tertulis selamat datang di Mentawir, tapi saya belum bisa mengambil. Ini saya ngambil video pakai drone sebelum pemasangan plang. Dan pemandangannya masih sama seperti ini teman-teman. Ini kawasan yang ada di sekitar Bukit Bangkirai. Dan kita lanjut lagi menggunakan drone di kawasan sebelum simpang 3 Sepaku. Itu sudah dibangun juga jalur alternatif untuk jalan poros menuju ke Penajam Pasir Utara. Dan ini untuk menghindari kemacetan yang ada di jalan lama sekarang atau jalan negara. Karena di jalan negara sendiri sering terjadi kemacetan. Nanti kita akan ketemu kemacetan yang begitu luar biasa saat ini di musim hujan, apalagi benar-benar kemacetan yang panjang di sekitar kawasan pembangunan IKN. Semoga jalan alternatif ini atau jalan negara ini cepat selesai dalam waktu dekat agar kemacetan bisa terurai saat ini. Dan ini dia jalur menuju ke Pasar Sepaku. Dan untuk Pasar Sepaku sendiri atau kawasan Sepaku, pemukiman penduduknya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah gambaran dari Kecamatan Sepaku yang berdampingan langsung dengan pembangunan kawasan IKN. Dan untuk pemukiman warga yang ada di sini atau warga lokal seperti ini penampakannya dari udara. Ya, kita berharap semoga dampak dari pembangunan IKN ini juga menambah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, ini kita sudah masuk ke jalur jalan negara yang ada di sekitar kawasan IKN, dan seperti ini penampakan kemacetan yang ada di sini teman-teman. Dan untuk kemacetan seperti ini sudah menjadi klasik akhir-akhir ini, apalagi di musim hujan, karena memang hampir semua kendaraan numpuk di sini, baik dari jalur menuju ke kawasan atau menuju ke IKN maupun kembali dari IKN. Nah, kita berharap semoga
kemacetan seperti ini bisa terurai dengan adanya pembangunan jalur alternatif yang tadi kita lihat. Dan ini penampakannya hampir setiap terjadi musim hujan akan terjadi seperti ini. Untuk lokasi jalan negara ini, bagian kiri dan kanannya sudah mulai banyak pembangunan dari gedung-gedung kawasan IKN. Ini salah satu potret dari kemacetan yang ada di IKN saat ini, teman-teman. Dan untuk perjalanan kami hari ini, memang karena adanya kemacetan ini kami terlambat sekitar hampir kurang lebih 5 jam. Jadi kalau dari analisa saya kenapa ini terjadi kemacetan, karena penumpukan jalur dari kendaraan proyek-proyek dari IKN, juga dia harus nyebrang melewatin jalur IKN, jalur jalan negara ini sendiri, yang otomatis kendaraan-kendaraan umum dari wilayah utara dan selatan ataupun timur yang menggunakan jalur ini satu-satunya juga akhirnya terjadi penumpukan. Ditambah lagi dengan kondisi jalanan yang begitu licin, otomatis banyak kejadian kendaraan-kendaraan yang amblas atau mengalami gagal di tanjakan. Nah, kita berada di depan pembangunan dari kawasan Rumah Sakit Hermina, dan ini penampakan dari perkembangan pembangunan gedung Rumah Sakit Hermina, teman-teman. Oke guys, saat ini saya meliput di Simpang 3 Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur, dan ini merupakan akses menuju ke kawasan inti IKN. Dan saat ini terjadi kemacetan, teman-teman, dimana karena kondisi cuaca hujan sehingga banyak kendaraan proyek dan kendaraan di sekitar jalan negara macet semua. Kita lanjut vlog hari ini, perjalanan menuju ke Bandara VVIP. Ini dia potret dari kemacetan yang ada di jalan negara yang berada di samping pembangunan Rusun Bin dan Polri IKN. Dan kawasan ini juga berdampingan langsung dengan rest area dari lokasi IKN. Pemandangan seperti ini sudah tidak lazim lagi untuk saat ini, karena semakin padat dari kendaraan-kendaraan yang akan melewati jalur jalan negara di Sepaku ini. Sedangkan jalur alternatif sendiri sedang dikebut pembangunannya supaya bisa terurai kemacetan yang seperti ini terjadi. Kita bergeser ke kawasan yang berada di sekitar Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, dan ini potret kemacetan saat ini.
sedang terjadi dari mobil yang muatan semen dan ready mix. Macet di sini teman-teman. Saat ini sedang persiapan proses evakuasi, karena ini salah satu tanjakan yang cukup licin karena banyak lumpur-lumpur yang sudah masuk ke badan jalan, jadi sehingga kendaraan-kendaraan sampai di tanjakan di sekitar ruas jalan ini tidak bisa naik. Oke guys, setelah melewati kemacetan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai juga di daerah Pulau Balang, dan ini adalah jembatan bentang pendek duplikasi yang sedang dibangun saat ini. Kita bisa melihat dari dekat, tetapi suasananya sudah malam di sini, dan ini merupakan kemajuan dari perkembangan sampai saat ini. Dan kita optimis jembatan ini bisa beroperasi di tahun ini. Oke teman-teman semuanya, vlog kali ini kita akhiri sampai di sini dulu, dan semoga informasi yang saya berikan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan, dan terima kasih banyak untuk perhatiannya.